Julius ini mewakili advokat publik terkait penguatan peran advokat dan perlindungan hak-hak tersangka. Ya, kita tahu bahwa ada PR ya terkait hak tersangka ini. Kemarin di sini juga ada kasus misalnya tewasnya tahanan, ya. Bagaimana kita mengantisipasinya, terjadinya kekerasan dan lain sebagainya dalam penyidikan. Ini kesempatan emas bagi kita, momentum emas bagi kita untuk menyelesaikannya. Selanjutnya nanti dilanjutkan Pak Juniper Girsang dan rekan-rekan, ya. Sebetulnya nanti kalau yang mau ngomong silakan saja, yang penting nggak mengulang, Bang. Ya, biar efektif, ya kan. Bang Juniper, Pak Denny, Pak Trima, semua, Pak Harpon dan teman-teman mau ngomong nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan mengulang, ya, penguatan-penguatan di advokat. Nah, kami perlu sampaikan bahwa sebetulnya acara ini memang agak kurang lazim kalau dibandingkan dengan penyusunan undang-undang lainnya. Kenapa? Karena dari saat yang paling awal kami sudah membuka diri untuk menerima masukan dari kawan-kawan. Kita tahu, Pak Trima tahu banget ya, bahwa pembuatan undang-undang itu kan ada penyusunan, ada pembahasan. Ini baru penyusunan. Ya, pembahasannya nanti kick off-nya itu di masa sidang yang akan datang sekitar tanggal berapa, Pak? Nah, raker kick off-nya itu tanggal 12, 13 bulan depan. Jadi belum dibahas, teman-teman sudah diundang untuk memberikan masukan. Dan terus sampai ke depan, sejak hari ini komunikasi kita tidak terputus, ya, kami harap tidak terputus. Kawan-kawan bisa terus simultan memberikan masukan kepada tim, ya, kepada kami terkait draft yang ada saat ini. Oke? Pak Julius Ibrani mungkin 15 menit dulu, lanjut ke Pak Juniper Girsang dan lainnya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang terhormat Kanda Habibur Rahman dan para pimpinan lainnya juga anggota Dewan di Komisi 3. Izinkan kami memberikan masukan terhadap RUU KUHP, utamanya terkait dengan perspektif bagaimana si rakyat jelata ini, masyarakat umum yang tidak memahami hukum, menghadapi satu proses yang begitu kompleks. Sebelum menuju PowerPoint, saya Julius Ibrani juga tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil yang sejak 2006 kita mengawal sistem peradilan pidana termasuk gagasan revisi KUHP. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran anggota Dewan yang terhormat dan pimpinan. Pertama, bahwa dalam satu dekade terakhir masyarakat awam itu menghadapi situasi di mana begitu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pelanggaran ini bukan hanya mencakup pelanggaran prosedural, ya, terkait dengan administrasi, surat menyurat, korespondensi, tetapi bahkan hingga pidana, bagaimana melakukan penyiksaan dalam mengambil alat bukti dan yang lain. Nah, di sini menggambarkan bahwa ternyata kita belum bergerak dalam konteks perbaikan sistem dan juga kebijakan, termasuk penguatan kapasitas struktur dan aparat. Kalau kami catat di sini bahkan dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 20.000 lebih 200 ya aduan pelanggaran oleh polisi yang dicatat oleh Komisi Kepolisian Nasional, lalu ada 5.000-an lebih, 5.800 lebih yang dicatat oleh Komisi Kejaksaan atas pelanggaran jaksa, bahkan 26.000 aduan pelanggaran oleh hakim yang masuk kepada Komisi Yudisial. Angka ini sangat luar biasa. Dan cakupan aduannya, dugaan pelanggarannya itu mulai dari etika dan perilaku sampai kejahatan, pungli, pemerasan, penyiksaan, dugaan korupsi, rekayasa perkara dan yang lain. Nah, pelanggaran ini kemudian diiringi dengan pembentukan KUHP baru yang kita sambut karena begitu banyak gagasan-gagasan baru, termasuk bagaimana rekodifikasi terhadap undang-undang sektoral. Namun tentunya dalam situasi seperti ini perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan supervisi yang belum diatur secara komprehensif oleh undang-undang manapun, gitu ya. Dan juga plus ego sektoral institusional, ini penting. Nah, dalam diskursus revisi KUHP kami melihat belakangan ini justru yang terangkat adalah authority over quality, tetapi dia tanpa kendali. Nah, ini yang bisa menciptakan satu bom waktu kesewenangan, di mana tarik menarik dalam hal kewenangan kelembagaan itu ternyata dimaknai sebagai posisi subordinasi, padahal bukan. Harusnya
dia merupakan penegasan dari kualitas, sehingga mendefinisikan fungsinya penyidikan dan penuntutan itu juga ternyata harus diikuti dengan menetapkan standar kualitas yang sama. Nah, ini penting untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi substansi. Termasuk ketika kami juga mengajukan putusan permohonan ke MK sebagaimana diputus pada putusan nomor 130 tahun 2015 dan 29 tahun 2016 yang mengangkat asas dominus litis gitu, yang ternyata juga itu belum sebaik diskursus yang kami harapkan seluas ruangan ini gitu ya, yang kemudian hanya dimaknai korespondensi antar penegak hukum, sementara posisi korbannya terkait dengan substansi belum mendapatkan kejelasan apapun, padahal undang-undang sektoral mengalami perluasan atau penambahan kewenangan mulai dari intelijen, penyadapan, siber dan yang lain. Jadi ini penting untuk dipertimbangkan, sehingga kalau menurut kami substansi adalah kunci, dia menjadi indikator durasi, dia menjadi standar universal dari durasi itu sendiri. Apabila ada dua alat bukti permulaan yang dirasa cukup, maka sepatutnya tidak perlu mengambil waktu yang lama untuk memproses menuju persidangan, atau jika tidak ditemukan maka tidak diproses sama sekali. Nah, kejelasan ini penting demi kepastian hukum. Terakhir, kami juga dalam konsep jaminan keadilan dan HAM yang kami letakkan pada proses pengawasan. Ketimbang kita bicara sibuk bicara terkait fungsi dan kewenangan lembaga yang harusnya juga diperkuat dengan hak-hak tersangka dan terdakwa, tetapi ada satu konteks yang namanya pengawasan ini masih menjadi ruang hampa. Dia seperti rel kereta yang bersandingan tapi tidak pernah bertemu hingga ujung stasiun terakhir. Padahal jelas kalau kita merujuk pada konsepsi HAM gitu ya, ini banyak ketentuan mulai dari pasal 9 sampai 11 Kovenan Sipil Politik gitu ya, dan komentar umumnya, lalu undang-undang HAM, di mana ada hak-hak yang harus dijamin sepanjang proses hukum. Jadi pada intinya bagaimana masyarakat menghadapi proses hukum ini harus diberikan informasi, harus dipenuhi haknya, untuk kemudian harus dia bersifat obligatoir. Apabila tidak dipenuhi maka harus berdampak pada proses hukum itu sendiri, apakah dia diulangi atau dia di stop sama sekali. Jadi posisinya adalah obligatoir, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, yang selama ini terjadi tadi, pelanggaran-pelanggaran APH belum dapat menyentuh pokok perkara, padahal pelanggaran itu ditujukan untuk memperkuat substansi pokok perkara, pengambilan keterangan, alat bukti dan segala macam. Nah, sejatinya apabila checks and balances atau pengawasan oleh negara atas kewenangan yang besar yang diberikan kepada APH ini belum memiliki helikopter view dalam konteks hakim pemeriksaan pendahuluan atau hakim komisaris, maka perlu dipertimbangkan satu penguatan kelembagaan pengawasan yang bisa dilakukan secara komprehensif dan linear, dalam arti di setiap tahapan dia memiliki pengawasan dan eksternalitas dari pengawasan itu sendiri untuk menghindari esprit de corps. Sebagai pengantar itu, izinkan saya melanjutkan kepada PowerPoint yang coba kami sampaikan. Ini kira-kira problem empirik yang PBHI catat selama 10 tahun terakhir terkait dengan persoalan prosedural dan juga substansial. Pertama, masyarakat masih menghadapi situasi-situasi di mana APH melakukan tindakan-tindakan di luar fungsi. Permohonan klarifikasi, jadi ini dianggap sebagai pra penyelidikan atau pra adjudikasi bahkan. Jadi permintaan klarifikasi, wawancara, pengumpulan bahan dan keterangan atau yang sering kita sebut pull bucket gini. Nah, di mana proses ini dilakukan tanpa ada surat menyurat apapun. Jadi tidak ada sprinlidik, tidak ada sprindik dan segala macamnya. Jangankan sprindik saja tidak ada. Jadi tetapi dalam proses ini masyarakat telah memiliki kewajiban, telah memiliki satu kondisi keterpaksaan untuk memberikan keterangan, wawancara, full bucket dan segala macamnya. Dan itu adalah kaitannya juga dengan informasi pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang diperiksa itu. Yang kedua adalah administrasi surat. Ini kita boleh bilang APH kita lemah sekali dalam administrasi surat menyurat. Mulai dari surat panggilan, kemudian surat perintah kaitannya dengan upaya paksa,
lalu kemudian surat pemberitahuan hasil perkembangan perkara SP2HP dan segala macamnya. Jadi seringkali masyarakat tidak mengetahui prosesnya sampai di mana, sedang menghadapi apa dan apa yang akan dilakukan oleh APH karena surat menyuratnya tidak diberikan gitu, dan kebanyakan menyusul dan itu pun setelah diminta. Ini penting karena kaitannya dengan penyampaian informasi perkara dan juga penyampaian informasi hak. Hak seseorang yang menghadapi proses penyidikan tentu berbeda dengan penyelidikan. Dalam penyidikan ada bisa status tersangka dan yang lain, dan tentu berbeda situasinya apabila dia masih dalam konteks penyelidikan. Yang selanjutnya adalah soal layanan bantuan hukum. Nah ini seringkali, ini senior para advokat yang bolak-balik mendampingi klien di KPK pasti, Bang, kita setuju juga Bang, bahwa tidak boleh ada larangan pendampingan bagi seseorang yang menghadapi proses hukum dalam tahapan apapun, dan negara harus menjamin itu, baik dia diberikan hak atas bantuan hukumnya atau menunjuk pengacara sendiri. Nah ini yang dari dulu kami tentang, bahkan KPK melarang pendampingan terhadap saksi, itu tidak boleh sama sekali. Itu wajib diberikan oleh KPK. Kalau seorang yang diperiksa memiliki kuasa hukum, silakan dibawa, karena ini kaitannya dengan apa yang menjadi materi pemeriksaan tentu mempengaruhi hak dan kemerdekaan dari sisi seseorang itu sendiri. Jadi itu penting sekali. Nah problem prosedur selanjutnya adalah terkait dengan upaya paksa apapun itu, penetapan tersangka, kemudian penggeledahan, penyitaan dan segala macamnya, itu masih bersifat subjektif. Jadi ketika ditanya masyarakat, kenapa saya ditahan, saya nggak pernah kabur kok, saya khawatir, kemudian saya mencurigai kamu akan kabur dan segala macamnya. Hal-hal yang sifatnya asumtif seperti ini menciptakan satu kondisi ketidakpastian hukum. Makanya harus memastikan dalam segi substansi. Toh kalau substansi dua alat bukti permulaan sudah cukup, maka tahapan selanjutnya dan segala macam itu bisa diambil. Nah yang sering terjadi adalah statusnya dulu, baru alat buktinya menyusul. Nah ini yang membuat juga teman-teman APH saya yakin tidak mampu menyelenggarakan surat menyurat terkait dengan upaya paksa. Selanjutnya adalah persoalan substansial. Nah ini paling penting. Dalam konsep hak asasi manusia, seseorang yang menghadapi proses hukum, dia harus tahu apa yang terjadi pada dirinya, apa yang sedang dilakukan oleh APH, dan bagaimana proses selanjutnya. Nah kami dulu berbangga, ini ada abang kita, Purnawirawan Jenderal Kepolisian Bang, kami dulu sangat merasakan manfaat adanya gelar perkara Bang, sebagaimana diatur oleh Perkap ketika itu, di mana di dalam gelar perkara itu semua pihak hadir, pelapor, korban, ahlinya, saksinya dan segala macam, termasuk cross examination terhadap alat-alat bukti lainnya, baik dokumen dan yang lain. Jadi terang benderang, dan kalau bahasa Jerman tidak ada engkel-engkelan pimpinan. Oh ternyata seperti ini, oh ini perspektif APH, oh ini alat buktinya kuat. Kalau kami sebagai pelapor maka tentu ada yang kurang, kami perkuat. Kalau sebagai terlapor tentu kami akan mempersiapkan diri bukan untuk engkel-engkelan, bukan untuk menyangkal, membantah, tetapi untuk langsung menyiapkan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan di tahap awal sekalipun. Nah ini forum klarifikasi seperti ini sangat penting supaya kita semua tahu. Sekarang dikit-dikit masalah hukum dibawa ke media sosial, narasinya macam-macam. Pada saat kita cek dokumennya, kita teliti, ternyata jauh berbeda dengan narasi yang beredar di media sosial. Distraksi seperti ini tentu selain tidak mendidik, ini membawa hal-hal yang berbahaya dan negatif, ketidakpercayaan terhadap institusi, ketidakpercayaan terhadap proses hukum, bahkan sampai ketidakpercayaan terhadap negara. Nah selanjutnya adalah ini yang kami, dua hal terakhir ini yang sering betul-betul membebani ketika kami mendampingi seseorang yang dilaporkan, itu ya, bahwa presumption yang digunakan, asas yang digunakan adalah presumption of guilty, sehingga model-model pertanyaan pada saat BAP, model-model upaya paksa itu memang ditujukan untuk mempersalahkan gitu. Saya pikir ini juga yang menjadi concern selama ini, bagaimana ketika presumption of guilty ini bahkan saat ini ditambah oleh konvers media ya. Saya dari dulu tidak pernah setuju ada konvers media masa seperti KPK dan yang lainnya yang bahkan melampaui substansi pemeriksaannya, yang seolah-olah sudah menyatakan bahwa seseorang ini bersalah lah ini dan segala macam. Dalam konteks hak asasi manusia itu tidak boleh. Itu sebuah narasi presumption of guilty
tanpa memberikan ruang klarifikasi. Karena dalam konversi itu kan tidak diundang klarifikasi itu orang yang dituduhkan dan segala macam. Nah, ini berbahaya sekali. Yang selanjutnya adalah self incrimination, bahwa kami merasa dalam catatan kami berbagai macam kasus, mulai dari kasus yang sederhana hingga yang cukup kompleks, pemeriksaan berlangsung untuk mengejar pengakuan dari terdakwa, seolah-olah ketika atau tersangka, ketika orang ini mengaku selesai sudah tuntas dan sudah bisa diprediksi sampai ke ruang sidang nanti. Padahal ini adalah sebuah pelanggaran dalam konteks self incrimination, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu harusnya bersifat deskriptif dan kemudian klarifikatif, bukan mempersalahkan. Dan itu kenapa kami bahkan mendorong agar keterangan-keterangan tersangka, keterangan terdakwa tidak dijadikan alat bukti utama, gitu. Jadi lebih objektif dan tidak mempersalahkan dari seseorang itu sendiri. Selanjutnya adalah, nah ini yang ada di dalam kepala kami, anggota dewan yang terhormat sekalian, yang tadi kami gambarkan, bahwa ada klarifikasi, full bucket dan yang lainnya itu di luar sistem, itu harus dipastikan itu tidak ada. Yang kemudian soal kewenangan fungsional, kami melihat penyelidikan ini kurang lebih agak-agak mirip, tetapi bagaimana kita bisa lihat di sini institusi negara APH komplit dia di sini. Tetapi penasihat hukum dalam konteks undang-undang bantuan hukum dia terbatas hanya untuk orang miskin. Dalam konteks acara pidana dia bermula pada penyidikan saja. Padahal dari penyelidikan penting, APH-nya saja sudah numpuk di situ, gitu. Termasuk pengawasannya. Nanti juga saya bicara tentang konsep pengawasan dari perspektif masyarakat. Nah, ada beberapa poin krusial yang kami catat dari draft RUU KUHP yang disampaikan pimpinan kepada kami. Pertama soal penyidikan, yang kedua soal penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang ketiga soal saksi mahkota dan juga justice kolaborator, lalu pengawasan eksternal dan linear, hak atas bantuan hukum, dan yang terakhir tidak kalah penting adalah persidangan terbuka untuk umum. Kalau kita lihat sebetulnya dalam konsepsi KUHP yang lama, penyelidikan ini seperti anak kembar. Sebetulnya dia adalah beda tapi dia menyatu, karena tujuannya sama. Yang satu mencari tahu sebuah peristiwa, apabila sudah tahu peristiwa ini pidana maka memperkuatnya dengan mencari alat bukti, siapa tersangka dan segala macamnya. Makanya kalau kita lihat konstruksinya adalah bab 14 penyidikan itu dibagi dua, judulnya penyidikan tapi kemudian dibagi dua bagian di KUHP yang lama, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Nah, di dalam KUHP baru yang juga disusun oleh DPR RI, pada pasal 132 pun dinyatakan penyidikan bagian dari penuntutan. Nah, ini satu konsep yang sebetulnya sudah menggambarkan integrated criminal justice system yang kami dambakan. Nah, ini tinggal ditindaklanjuti hingga ke arah yang mendetil lagi. Tapi ada catatan dari kami. Pertama soal penyelidikan. Dalam konteks mencari dan menemukan peristiwa, ini seharusnya tidak ada upaya paksa. Karena dia menggali informasi, menggali data, menggali keterangan, bahan dan segala macam. Nah, dalam konteks menggali informasi dan data ini sepatutnya tidak ada upaya paksa, karena belum tentu dia kemudian naik ke penyidikan, belum tentu juga kemudian naik ke penuntutan. Ini masih mencari gambaran utuh sebuah peristiwa, sebagaimana diatur dalam pasal 5 di draft, dan kemudian ditindaklanjuti dengan definisi penyelidik di undang-undang sektoral, gitu. Nah, ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih, karena biar bagaimanapun ada undang-undang sektoral yang kondisinya seperti ketika kita menyusun KUHP, ada undang-undang sektoral yang telah mengatur, yang tidak mungkin kemudian dicabut semuanya. Tetapi konsep rekodifikasi itu adalah konsep yang paling baik, sehingga dalam definisi penyelidik di undang-undang sektoral ini belum diatur, gitu. Jadi legalitas ketika ada proses hukum berdasarkan undang-undang sektoral itu bisa jadi tidak terakomodasi. Maka penting untuk tetap mengakui definisi penyelidik di undang-undang sektoral sebagaimana diatur di dalam draft di pasal 1 angka 7. Nah, catatan dari kami selanjutnya adalah kalau dia dalam konteks penyelidikan tadi yang kaitannya dengan upaya-upaya paksa dan yang lain, maka kami mencatat di sini ada beberapa potensi, kami sebut potensi karena belum ada aturan lebih detail lagi terkait dengan ketentuan ini, potensi untuk terjadinya pelanggaran HAM, di mana ada investigasi khusus
Dan ini menyerupai upaya paksa. Kalau kita baca di pasal 16 ayat 1, ya, dia di huruf C ya, di huruf D, E, F, G dan juga huruf C. Di situ kalau kami baca dia ada semacam, sebentar pimpinan. Nah, oke. Mulai dari pembuntutan atau penguntitan, penyamaran, undercover buy, pembelian terselubung, kemudian penyerahan di bawah pengawasan, pelacakan, mendatangi dan mengundang seseorang. Nah, ini sebetulnya sudah dalam konteks yang sudah dalam konteks yang menyerupai bahwa ini memang targetnya, seolah-olah ditargetkan. Sehingga penting untuk menyoroti apakah ini dalam konteks mencari peristiwa atau lebih tepatnya ini dalam konteks menentukan siapa tersangka sebagai target utama, yaitu berarti dalam konteks penyidikan gitu. Selanjutnya kaitannya dengan definisi penyidik gitu ya. Perdebatan dominus litis itu kami dorong dari arah substansi. Dari penyelidik kemudian kami sudah melihat gambaran bahwa penyidiklah yang memfinalisasi substansi, dari penyidik penuntutlah yang memfinalisasi substansi secara estafet seperti itu. Nah, akan tetapi kami melihat di sini istilah utama yang menempel pada definisi penyidik ini menimbulkan multi interpretasi karena tidak ada tindak lanjutnya dan juga tidak ada cantolannya. Bahwa fungsinya telah demikian, saya pikir tidak perlu ditambahkan dengan terminologi yang lain gitu. Karena ada banyak konsepsi kalau kita menggunakan istilah terminologi dalam konteks jenjang karir pun ada muda, madya, utama. Nah, supaya tidak salah definisi, maka seperlunya tidak menggunakan istilah-istilah yang kemudian baru dan menimbulkan perdebatan. Yang terakhir adalah soal inkonsistensi, gitu, bahwa koordinasi fungsi dan bukan subordinasi institusi. Saya merujuk pada pasal 7 ayat 3. Dan kemudian pasal 26 dan selanjutnya sebagaimana kami catatkan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika penyidik ini sudah ditentukan bahwa ini penyidik adalah kepolisian dan kemudian penyidik PPNS dan kemudian penyidik tertentu yang berdasarkan undang-undang sektoral, maka ketentuan soal yang menimbulkan subordinatif itu sebaiknya tidak perlu. Misalnya di dalam pasal 7 ini di sini kembali ditegaskan bahwa di bawah siapa, koordinasi siapa gitu. Nah, sebetulnya yang kita dorong adalah berkoordinasi dengan menentukan finalisasi dari substansi, itu saja sudah menggambarkan rangkaian estafet tadi gitu. Karena cantolan kata-kata di bawah ini tentu menimbulkan tafsiran yang berbeda nantinya. Apakah di bawah atau di atas ini tafsiran institusional atau fungsional? Kalau dari fungsional ini sudah terang benderang bahwa kemudian penyelidik kepada penyidik, penyidik kepada penuntut. Nah, sejatinya istilah-istilah yang seperti ini tidak perlu digunakan lagi. Selanjutnya ini memang yang kami dorong, adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan agar tidak setiap perkara dengan kerugian kecil, dengan dampak minimalis yang sebetulnya bisa menggunakan pendekatan pemulihan hak korban sebagaimana restoratif justice itu bisa didorong. Namun di dalam pasal 7 ini menggambarkan bahwa penyelesaian sudah dalam tahap penyidikan, yang artinya sudah didefinisikan bahwa ini peristiwa pidana yang sudah ditemukan alat buktinya dan kemudian ditentukan siapa tersangkanya. Nah, sehingga di dalam pasal yang lain itu sudah menimbulkan kewajiban bagi penyidik untuk berkoordinasi ketat dengan penuntut. Nah, apabila penyelesaian perkaranya di sini hanya di penyidik tetapi penuntutnya tidak diinformasikan, nah ini koordinasinya jadi putus gitu. Bagaimana forum koordinasi itu juga konsisten baik dalam hal gelar perkara sebagaimana diatur di situ dan juga sampai keputusan selanjutnya, apakah dia dilanjutkan, apakah dia diputus, dihentikan dan segala macamnya, agar terjadi konsistensi. Dan
di dalam konteks gelar perkara ini tadi kami sangat apresiasi, ini muncul lagi. Penting gelar perkara menyatukan persepsi antara aparat penegak hukum dan juga pihak-pihak seperti ahli dan yang lainnya. Akan tetapi kita belum melihat di sini bahwa dalam gelar perkara itu melibatkan pelapor atau korban. Karena sejatinya mereka lah para pihak yang akan menghadapi proses hukum, sehingga gelar perkara itu adalah forum yang membuat situasi hukum yang mereka hadapi itu terang benderang, sehingga tidak ada engkel-engkelan tadi, tetap menerima proses dan menghormati proses itu yang penting. Tidak ada distraksi dan narasi di media sosial yang kemudian merusak kepercayaan publik. Nah, soal saksi mahkota versus justice kolaborator, ini juga kami soroti agar tetap konsisten dalam konteks koordinasi antara penyidik dan juga penuntut umum ini, karena integrasi sejatinya ada di situ. Kalau kita bilang bahwa sikap kooperatif yang proaktif dari seseorang yang diperiksa, kemudian tujuannya adalah bagaimana dia mendapatkan pengurangan tuntutan, maka produk tuntutan yang ada di penuntutan proses di hadapan persidangan ini juga harus tersinkronisasi. Artinya begini, jadi karena ujungnya adalah di majelis hakim, nah bagaimana caranya, berarti seluruh berkas mulai dari penyidikan dan penuntutan itu sudah merekomendasikan. Jadi dia tidak berhenti di situ, karena kalau nanti tidak diputuskan oleh hakim maka percuma. Jadi penyelidik menetapkan bahwa dia saksi mahkota, kemudian dikurangilah karena perbuatan baiknya dan segala macam, penyidik juga, lalu tidak dibawa ke hadapan persidangan dan tidak diputuskan sebagai hal-hal yang meringankan, sebagai pengurangan vonis karena tuntutannya dikurangkan, maka ini kemudian menjadi tidak efektif. Gitu, karena kami melihat ini kurang lebih seperti justice kolaborator, tapi bedanya dia yang menjadi bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan pengawasan eksternal dan internal. Nah, ini perlu kami klarifikasi dari perspektif masyarakat sipil. Pengawasan itu kami berharap negara yang memberikan kewenangan besar kepada berbagai macam APH kemudian juga menyelenggarakan pengawasannya secara mandiri juga. Tapi yang kami rasa pengawasan atau checks and balances ini ditumpukan pada kami yang menghadapi proses hukum. Artinya kalau kami nggak lapor, dia nggak ada pengawasannya, dia nggak berhenti. Faktanya pun ketika kami lapor, laporannya menumpuk, stafnya atau pegawainya, pemeriksanya sedikit, mengalami undue delay. Nah, ini juga dihadapi dengan situasi yang kita tahu ada esprit de corps dari masing-masing APH. Makanya seringkali laporan-laporan kami ini terbengkalai dan segala macamnya. Nah, soal yang lain, misalnya soal pra-peradilan, kami pikir soal pra-peradilan, kemudian ganti kerugian dan rehabilitasi, ini akan jauh bisa diminimalisasi ketika tadi yang kami sampaikan ada mekanisme pengawasan ketat yang dilakukan oleh negara dan negara hadir. Kami merasakan itu kok di kepolisian belakangan ini, kami merasakan itu juga di kejaksaan belakangan ini. Misalnya dalam setiap pemeriksaan gitu ya, di Bareskrim kemudian di kejaksaan ada tim dari Propam, ada tim dari Wasidik, kemudian dia memantau beberapa menit melihat selain tadi ada perangkat-perangkat seperti CCTV dan yang lain, dan kemudian menulis report catatan bahwa proses ini berjalan seperti apa. Dan sempat ditanyakan juga kepada yang diperiksa bahwa bagaimana Pak Bu, pertanyaan lancar, nggak ada dugaan pelanggaran, intimidasi dan segala macam. Ini negara yang turun. Jadi kami percaya bahwa sekalipun masyarakat diperiksa oleh negara dengan full power APH-nya, tapi pengawasannya itu mengiringi. Jadi ada guardian angel yang menjaga masyarakat yang sedang diperiksa. Itu penting, gitu. Tidak membebankan kepada pra-peradilan. Betul pra-peradilan checks and balances, tetapi kita tahu, mohon maaf, tidak semua pra-peradilan itu dikabulkan. Kami sudah memperhatikan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir pra-peradilan yang paten sekalipun belum tentu bisa meyakinkan. Dan belakangan malah banyak membahas soal administrasinya. Padahal dia harus, kalau dalam bahasa RUU KUHP, autentifikasi, validasi dari alat buktinya, bukan proses formilnya saja. Nah, ini yang menjadi penting untuk jadi catatan. Nah, tadi saya balik pada proses gelar perkara yang melibatkan multi stakeholder. Ketika ini dibuat terang benderang, kami ingat betul itu 2010 kasus 2 janda pahlawan yang dikriminalisasi di Polres Jakarta Timur.
keras sekalipun perdebatan kita dengan penyidik, ketika kami mengajukan gelar perkara dikabulkan, dan gelar perkara itu dibuka secara luas, masyarakat menonton dan segala macamnya. Penyidik memiliki alat bukti, kami sebagai PH 2 Janda Pahlawan memiliki alat bukti, dan itu sangat edukatif, sehingga apapun putusannya kami terima, tidak ribut-ribut dan segala macam. Ini penting, sehingga kalau dalam pasal 222 di RUU KUHP ini di draft ini sudah menggambarkan adanya forum klarifikasi yang demikian, tapi hanya menyangkut alat bukti, dan itu hanya autentifikasi dari hakim saja. Padahal penting dari awal, karena kalau dari awal dia sudah tahu prosesnya seperti ini, alat buktinya seperti ini, saya pikir ke belakangnya akan lancar, persidangan pun akan lancar, tidak terhambat. Nah, kami juga mendorong bahwa setiap pelanggaran formil dan material ini bagaimana caranya diberikan penguatan kepada lembaga pengawas, Komisi Negara, pengawas internal, ada Propam di situ, ada Jamwas di situ. Kemudian juga ada Bawas yang sekarang jadi bidang pengawasan di Mahkamah Agung yang berdampak pada perkara gitu. Tentu pengambilan alat bukti yang tidak sah itu harus berdampak pada proses hukum yang tidak sah. Dan terakhir adalah kami menyadari bahwa penerapan HPP atau hakim komisaris ini belum menjadi diskursus utama, tetapi bisa dilengkapi dengan memperluas kewenangan judicial scrutiny atau pengawasan dari lembaga pengawas internal dan utamanya adalah eksternal tadi. Selanjutnya soal hak atas bantuan hukum, kami mendorong agar hak atas bantuan hukum diberikan bukan dengan syarat tertentu, jadi atau pihak tertentu saja. Jadi setiap saksi atau korban atau terlapor yang diperiksa itu sudah diberikan bantuan hukum. Kita sudah punya Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Perjalanannya sudah begitu efektif, tetapi kebutuhannya ternyata melampaui undang-undangnya. Kebutuhannya juga dalam konteks saksi, juga dalam konteks yang lain. Dan itu belum terakomodasi. Terlebih lagi Undang-Undang Bantuan Hukum hanya terbatas pada mereka yang miskin secara ekonomi ansih. Artinya yang mampu tidak didampingi, padahal kita tahu melek hukum itu angkanya masih di bawah 4 dari skala 10 di Indonesia. Itu masih sangat jarang. Dan akses terhadap advokat atau kuasa hukum itu juga masih sedikit. 100 orang dalam catatan kami terakhir itu hanya sekitar 20-an yang bisa mengakses advokat. Jadi penting untuk diperkuat layanan bantuan hukum oleh negara. Lalu soal kerugian korban. Nah, ini kami masih melihat ketentuan-ketentuan sektoral yang memberikan fasilitas kecuali restitusi, ya meskipun restitusi masih dalam konteks dapat yang artinya di situ masih belum fakultatif gitu ya. Artinya ini penting untuk didorong bahwa restitusi itu langsung menempel pada berkas penyidikan, menempel pada penuntutan yang kemudian diajukan oleh kepada hakim. Tapi kami melihat ketentuan-ketentuan sektoral masih membebani korban. Dia sudah jadi korban, lalu dia didorong untuk mengajukan restitusi bagi dirinya dan bahkan mengajukan ke hadapan hakim. PBAI mengadakan riset 2 tahun lalu, 2022, terkait dengan peraturan baru di Mahkamah Agung soal restitusi korban, khususnya untuk human trafficking atau TPPO. Dan ternyata angka kesadaran advokat untuk mengajukan restitusi bagi korban secara umum dan untuk korban TPPO itu sangat minim. Angkanya sekitar 7-9%. Bayangin. Jadi negara yang perlu membantu karena korban ini terjadi justru karena negara tidak mampu atau belum mampu mengawal rakyatnya sehingga menjadi korban. Dan negara juga harus turun memastikan restitusi itu masuk ke dalam substansi penuntutan APH. Nah, kemudian juga kami melihat bahwa ini harus mendorong adanya semacam pendanaan bagi pemulihan korban. Kami mendampingi korban TPPO dalam 3 tahun terakhir, di mana kondisinya bukan hanya dia miris secara fisik, gajinya tidak dibayarkan dan segala macamnya. Dalam kondisi itu harusnya negara berpikir bahwa harus dipenuhi sepanjang proses pemulihan haknya, pemulihan kesehatannya, pemulihan psikisnya. Dan kalau itu tidak diatur di dalam KUHP, maka
tentu akan sulit memastikan itu terjadi. Tinggal nanti memang dalam kondisi ke depan memikirkan adanya semacam victim trust fund untuk menjamin pemulihan hak korban baik ketika di awal dilakukan pemeriksaan penyelidikan hingga nanti putusan. Terakhir dari kami pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, soal persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, kami juga mengalami kendala di mana misalnya persidangan yang baik itu harus menjadi edukasi bagi publik. Kami katakan demikian. Jadi harusnya persidangan itu selain dibuka oleh majelis hakim, tentu harus dinyatakan terbuka untuk umum, termasuk bagaimana media massa meliput. Kemudian media massa memiliki kepentingan untuk memelintir dan segala macam, saya pikir forum Dewan Pers bisa diajukan untuk menghentikan narasi-narasi negatif atau bahkan yang berbeda dari substansi pemeriksaan persidangan. Nah, memang kami tetap mengakui pengecualian terhadap kesusilaan anak di bawah umur atau pidana-pidana kekerasan seksual. Namun untuk pidana keamanan dan rahasia negara ini kami tidak menemukan definisi lebih lanjut. Gitu. Seperti apa pidananya yang dimaksud? Apabila ini pidana keamanan negara dan rahasia negara, maka sejatinya perlu publikasi agar masyarakat tidak melanggar itu justru. Gitu. Bukan kemudian ditutup bahwa terjadi pelanggaran, bagaimana pola pelanggaran segala macam, masyarakat harus dididik untuk tidak melakukan. Dan terakhir adalah ini yang sering kami hadapi. Ketika seseorang terpidana itu bisa dieksekusi tetapi surat menyuratnya tidak ada. Dalam kasus yang kemarin kemudian direkomendasikan oleh Komisi 3, kasus Pak Alex Denny itu dia Deputi Menpan RB, dia dieksekusi tapi dia tidak menerima relasi putusan sama sekali, apalagi minutasi putusannya. Nah, itu satu dari kasus. Orang yang berprofil seperti Deputi di Menpan RB saja menghadapi situasi demikian, sedangkan yang dihadapi PBHI kebanyakan masyarakat miskin dan buta hukum. Nah, ini penting untuk memastikan minutasi dan relasinya itu real time seketika dia diputuskan supaya tidak terjadi perubahan, kemudian penyelundupan kalimat dan segala macamnya. Saya pikir itu catatan dari kami pimpinan Kanda Habibur Rahman dan juga anggota Dewan yang terhormat Komisi 3 dari PBHI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julius Ibrani, kita kasih tepuk tangan. Berikut Pak Junifer Girsang, kami persilakan. Pak Junifer, setelah Pak Junifer kita dengar dulu dari Pak ini ya, Pak Romli ya Pak ya. Oh. Nah, setelah dari Pak Romli baru ke Pak Trimet, Pak Denny Kailimang dan kawan-kawan. Oke ya, mungkin begitu ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi bapak-bapak yang menjalankan ibadah puasa. Semoga berkah. Yang terhormat Bapak Ketua, kemudian bapak-bapak anggota DPR, kemudian juga hadir bersama kami di sini. Saya sampaikan lagi tadi banyak rekan-rekan atau bapak-bapak anggota DPR yang belum hadir. Di samping saya senior, ya Denny Kailimang, saya dan kita minta hadir. Dia ini penasehat dari DPN kita. Beliau ini sekarang hampir usia 81. Iya 81. Beliau ini soko guru saya juga dulu pembahasan KUHAP tahun 2018. Banyak sumbang pikiran dari beliau. Kemudian di samping kanan saya kira DPR tidak akan lupa kepada beliau, mantan Ketua Komisi 3 juga. Mereka. Trimedia Panjaitan. Kembali ke habitat. Jadi beliau ini kembali ke habitat menjadi lawyer. Jadi bapak-bapak yang background lawyer, mudah-mudahan lahirnya undang-undang ini memperkuat bapak-bapak nanti dalam menjalankan praktek. Kemudian sebelah kanan saya Wakil Ketua Umum DPN Pradi juga Hari Ponto. Sebelah kanan saya Suandi Halim, John Panggabean, dan di belakang ada Samsudin dan Daniel. Jadi yang hadir di sini ini adalah pimpinan dari DPN, kami undang sengaja supaya mereka tahu nanti mereka ini berjuang juga untuk anggota di daerah-daerah.
Ya begitu ya. Kemarin kami berdiskusi panjang lebar ini Pak Ketua. Kami sangat appreciate bahwa RUU ini yang kita tunggu-tunggu sudah hampir 28 tahun. Ya, dan inisiatif dari DPR kami juga sangat senang. Yang pertama Pak Ketua, dambaan yang selama ini terjadi kriminalisasi, terjadi rekayasa adalah pemeriksaan di awal penyelidikan. Di mana itu? Pemeriksaan saksi. Inilah menjadi masalah utama selama ini. Dimainkan berkas, dimainkan perkara pemeriksaan saksi. Pengalaman kami hampir 36 tahun. Kita mengucap syukur di dalam RUU ini sudah sangat-sangat menghargai hak asasi. Advokat dapat mendampingi pemeriksaan saksi mulai tingkat penyelidikan sampai penyidikan. Apa makna dari sini? Makna dari sini adalah penyidik juga harus betul-betul profesional, punya integritas. Dan kita sekarang sudah bisa berdebat dengan penyidik di dalam pemeriksaan setiap orang di dalam penyidikan dan penyidikan. Ini yang sangat bermakna yang kami cermatin. Dan nantinya kita sudah merasakan sistem di Amerika. Setiap ada masalah, talk to my lawyer. Ya, sekali lagi, talk to my lawyer. Jadi kita ini para advokat, bapak-bapak yang nanti kembali ke pangkuan kami kembali. Ada Tandra ini, banyak perjuangan saya sama ini. Dia diperlakukan juga penyidik pada saat dia menjadi lawyer sangat-sangat diskriminatif. Betul, Tandra? Kamilah membela dia dan kemudian pertempuran juga panjang. Ya, tetapi dengan hadirnya beliau mudah-mudahan kita bisa menggolkan ini dan menjadi pokok utama mengenai pemeriksaan saksi dan mansi. Sama lah, cari rezekinya sama ya. Kemudian Bapak-bapak, kami langsung ke poin aja. Ya, langsung ke poin mengenai apa yang kami usulkan dari RUU 334 pasal. Kami tidak semua membahas, tetapi yang urgent, yang sangat penting untuk bagaimana ya pencari keadilan itu terlindungi dan tidak diperlakukan semena-mena. Karena filosofi daripada KUHP ini adalah bagaimana mengawasi, bagaimana mengontrol ya penegak hukum itu tidak terjadi abuse of power. Itu makna daripada KUHP. Nah, oleh karenanya kami tidak berlama-lama, tadi Pak Ketua katakan dikasih waktu sama kami langsung poinnya aja. Ya, sudah mencakup tadi apa yang disampaikan rekan Julius Ibrani, kami juga masukkan di sini. Kami sebut di sini adalah usulan reformulasi RUU KUHP. Ya, usulan reformulasi begini nih Pak, RUU yang KUHP. paling top begini, langsung konkret Yes. bentuknya. Silakan. Konkretnya begini, Ketua, pasal 19, ya kami sudah kutip, pasal 19, ya kami ada usul, ya poinnya aja. Di dalam pasal 19 itu ada pasalnya sampai 4. Ya, ayat 4. Kami usulkan di pasal 5, masalah transparansi tadi Julius sudah sampaikan, yaitu pelapor, terlapor dan atau advokatnya menghadiri gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Saya akomodir. Itu fakta. Ya, supaya tidak terjadi rekayasa, saksi palsu. Ya, buktinya apa? 2 alat bukti itu apa sih? Omong-omong banyak dua alat bukti. Jadi untuk clear itu harus dihadiri oleh pelapor, terlapor dan atau advokatnya. Clear. Ya. Jadi apa latar belakangnya? Tentu terlaksanya due process of law.
Jadi ada keseimbangan, ya. Poin-poinnya kami sampaikan, nanti rekan-rekan bisa tambahkan. Kemudian pasal 26. Ya, pasal 26 ini ada sampai ayat 10. Ya, ayat 10. Kembali lagi supaya terjadi transparansi dimasukkan F, yaitu pelapor dan atau advokatnya juga harus hadir. Tidak duplikasi tetapi penegasan. Ya. Kemudian kami melompat kepada pasal 33. Ya, ini penting sekali. Ini supaya tidak terjadi keributan dengan penyidik. Ya, jangan engkel-engkelan bahasanya beliau tadi. Ya. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka dapat menyatakan keberatan. Penegasannya supaya tidak terjadi perdebatan kemudian ya advokat dengan penyidik kan biasanya otot-ototan. Supaya ada keseimbangan kami usulkan dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat dapat menyatakan keberatan. Kemudian wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Harus ada kata wajib dicatat karena ini apa? Ini supaya tidak ada suatu tindakan yang hanya formalitas. Kalau ini ada, advokat juga siap untuk mempermasalahkan pertama, mengajukan pra peradilan. Yang kedua, pada saat pemeriksaan pokok perkara, kita sudah bisa menyatakan dari awal ini terjadi rekayasa kasus. Itu yang kami masukkan. Kemudian pasal 71, ya, pasal 71 itu mengenai penuntutan, ya. Nah, kami sampaikan pasal 71 diusulkan, diformulasikan dengan menambah satu ayat, yaitu ayat 7 sehingga pasal 71 RUU KUHP selengkapnya berbunyi, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan bla 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 bla. Ini segera kita buat, perlunya itu memastikan bahwa penuntut menyerahkan salinan berkas perkara. Jadi jangan dikip oleh jaksa, ini advokat kapan mempelajari berkas, nanti dilimpahkan di pengadilan, sampai di pengadilan seminggu setahun belum tentu disidangkan. Jadi pada saat itu harus sudah diserahkan. Tadi kami sudah diskusi sama Pak Ketua, ini harus sudah diserahkan kepada penasihat hukum, mempersiapkan pembelaan. Ya, sudah mempersiapkan pembelaan karena kita mengajukan eksepsi dan kemudian pokok perkara juga advokat itu bisa mengetahui dan terdakwa juga bisa memahami apa duduk kasus yang dihadapinya. Kemudian pasal tentang penuntutan, kemudian pasal 5, ya pasal 5 juga kami itu dicantumkan tambahan pasal 7. Apa itu? Biar lengkap. Selain surat salinan pelimpahan perkara beserta surat dakwaan sebagaimana masuk pasal 6, penuntut umum juga menyerahkan salinan berkas perkara kepada tersangka dan advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Berkas dilimpahkan ke pengadilan, advokatnya juga sudah mendapat itu. Ya, jadi jangan dikatakan lu ambil di pengadilan. Ya mohon maaf kalau di pengadilan lagi kan, mohon maaf segala maaf, proses waktunya juga. Dan pengalaman kami di lapangan, berurusan dengan pengadilan ini juga butuh waktu untuk mempelajari, mendapatkannya juga perlu dengan lika-liku. Kita mau ini efisien, efektif, dan biaya ringan. Itu prinsip daripada KUHP. Ya, hampir di KPK juga sama juga, pusing juga kita kadang-kadang ini. Nah kemudian pasal 13, ini Pak Ketua dan Bapak-Bapak anggota Dewan yang mulia, ini juga berbahaya, ya berbahaya kalau kita tidak cermat membaca dan membuat satu catatan. Pasal 13 ini upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, surat penyadapan dan atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia, bla bla bla. Nah, kemudian dalam pasal 1 angka 13 KUHP ini kami mengusulkan sebegini.
Upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, surat penyadapan, pemblokiran, penyegelan, pemutus akses dan atau larangan bagi tersangka keluar wilayah Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Rangka Kepentingan Penegakan Hukum. Ini penting ya, kita harus cermati bahwa apabila kita tidak mengetahui apa landasannya, ya landasannya, upaya paksa ini juga bisa korban orang-orang yang tidak ada kaitannya kepada perkara. Mohon maaf, segala maaf, saya dan mungkin semua yang pernah di lapangan, ada yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, dilakukan pemblokiran, dilakukan penjengelan. Yang terjadi apa di lapangan? Atur 86. Ya. Nah, ini jangan terjadi lagi. Betul-betul kita ini punya integritas di dalam menegakkan hukum. Kami ini mohon maaf, segala maaf, ini para lawyer. Kami ini kadang-kadang lawyer ini korban di lapangan. Dengan sistem yang sudah sangat babaliut. Babaliut itu tentu di luar daripada hukum, ada yang harus diberesin. Clear ya? Ini Batak Sunda ini Pak, yang salah nih. Nah, Clear ya Pak? besar di Bandung ini Abang. Ya aja. Nah ini, jadi ini, ya. Padahal Soko Guru juga beliau ini. Baik. Kemudian saya lanjutkan pasal, saya ke pokok. Tadi saya sengaja tinggalin, ada di dalam pasal 1 ini sangat mohon kepada ketua dan para anggota, ini sangat penting bagi advokat. Di dalam pasal 1 butir 19 ya, itu ada usul dari kami dengan penegasan sebagai berikut. Kalau di awalnya advokat adalah seorang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat, dan atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Kami usul formulasinya sebagai berikut. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat sebagai bagian dari penegak hukum. Ini harus tegas. Jadi jangan kami ini advokat ini dianggap ini hanya suplemen, hanya pelengkap. Kita ini adalah penegak hukum dengan yang lain. Jadi ada penghormatan di antara kita. Segala mohon maaf yang kami alami selama ini khususnya bidang kepolisian, kita sering diabaikan. Tidak dianggap kita sebagai penegak hukum. Malahan dikatakan, kapan you penegak hukum? Kapan you penegak hukum? Wah, ini berbahaya. Jadi kalau kita katakan bahwa ada keseimbangan, advokat mengawasi. Kalau tidak dikasih peran, sedangkan advokat tidak punya kewenangan. Tidak bisa menangkap, tidak bisa menahan. Sementara mereka yang lain punya hak menekan. Kami menekan apa? Advokat tidak ada, tertekan. Ya, kita tertekan. Ya. Apa-apa, ini memang kita forum curhat juga nggak apa-apa. Ya, tertekan ya. Artinya kan kita mau sampaikan fakta. Ya, daripada kita umpet kan susah. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami katakan bahwa advokat sebagai bagian dari penegak hukum dan atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hanya ditambahkan di situ adalah sebagai bagian dari penegak hukum. Ya. Kemudian 140 ya, kami juga mengusulkan related dengan apa yang kita formulasikan di atas, yaitu
advokat menjalankan tugas dan fungsi melakukan pembelaan pendampingan orang yang menjalani proses pengadilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pengadilan etika profesi yang berlaku. Ya toh? Harus dicantumkan juga sewaktu kita menjalankan profesi itu, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etiket baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini penting sekali dimasukkan karena ini bagian hukum acara. Kalau ada yang mengatakan kan ada di undang-undang advokat. Sorry. Faktanya advokat sekarang banyak yang dituntut diminta pertanggungjawaban pada saat dia melakukan pembelaan profesi. Kita sedang tangani sekarang ada 5 advokat. Ya, dimainkan bahasanya nanti kan tidak enak. Ada kepentingannya advokatnya yang dipojokkan supaya berkasnya tidak jalan, diproses. Nah, yang seperti ini memang minta tolong kita harus Pak Junimat, ini semua fraksi hadir nih Pak. Ya. Pak Juniper, sorry. Junimar nanti dilantik. Junimat Duta Besar, oke. Ini semua fraksi hadir. Saya pikir kita semua sepakat nih kalau ketentuan yang ini. Bisa sepakati nggak kawan-kawan? Thank you. Ya? Langsung bungkus. Jadi kemungkinan nggak akan berubah di pembahasan ini, udah langsung kita ikat di sini. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Kemudian juga pasal 141. Ya, kami hanya menambahkan di pasal 41 itu ada sampai J. Jadi kami mau formulasikan kembali lagi penegasan, yaitu B-nya memperoleh perlindungan hukum pada saat memberikan jasa hukum dan bantuan hukum setiap advokat dengan tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana sepanjang advokat menjalankan profesi dengan baik. Jadi tolong ini dimasukkan supaya related, jadi tidak terputus. Jadi jangan nanti dibuat interpretasi pasal itu kan, pasal ini tidak. Ya di lapangan sering kita berbenturan seperti itu, debat kusir. Baik, kemudian ya, kami sudah masukkan di pasal 141, di D-nya juga kami menyampaikan bahwa menjalankan tugasnya memberikan jasa bantuan hukum tanpa tekanan intimidasi sudah kita masukkan, mendapat perlindungan hukum ya dari negara terhadap ancaman dan tindakan kekerasan pada saat advokat memberikan jasa bantuan hukum. Ini penting. Kadang-kadang kita lapor, saya diancam Pak. Siapa yang ngancam kamu? Ya, kalau sekarang kan banyak ancaman-ancaman. Nah kami tolong juga dibuat bahwa kami aparat juga melindungi. Harus clear itu. Malahan lawan kita aparat bilang, lu si bandel lu sih lu. Lu ngeyel sih lu, lawan kita sih lu. Wah repot. Ya toh kalau ada hubungan kayak Trimedia hubungannya langsung ke atas aman dia kan. Padahal mau nyebut dirinya. Ya kira-kira itu. Tolong itu dipertimbangkan juga. Ya kan Pak Sudi. Nah kemudian 142 ini 141. Ya 141H ya. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan supaya ada transparansi, tetap juga dimasukkan supaya advokat ataupun pelapor dan terlapor menghadiri seluruh gelar perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Ya, ini mungkin terlupakan butirnya dimasukkan, tetapi ide dari awal sudah sangat mulia itu ada. Kemudian pasal 142 Pak Ketua dan para yang mulia anggota DPR. Ini sangat penting kami harus tegaskan. Ini kata-kata advokat wajib. Ya, kata wajib ini ya kami menyatakan akan diusulkan sebagai begini. Penambahan frasa dalam pasal 145 ayat 42 46 huruf dipecah menjadi 3 klausul. Ya, kami formulasikan sebegini. Yang pertama, memberikan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 145 ayat 2, yaitu pasal 146 ayat 3. Kemudian advokat juga mematuhi kode etik dan mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Kemudian advokat itu juga harus bertindak berdasarkan surat kuasa khusus untuk memberikan bantuan hukum atau jasa hukum. Jadi ada yang namanya itu syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Ya. Nah, kemudian juga diberikan hak yaitu atau dengan ketegasan memiliki berita acara sumpah. Ini sangat penting juga, sekarang ini banyak organisasi advokat yang kami tidak ketahui, di luar kami sangat banyak, nggak tahu disumpah apa tidak, tapi banyak yang ngaku-ngaku juga. Setelah kami tanya, disumpahnya, lupa sumpahnya, tapi suratnya ada, saya bingung bagaimana itu jawabnya itu. Ya toh? Kemudian berstatus sebagai anggota dalam satu organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum. Jadi clear identitasnya, clear legalitasnya, supaya tidak liar. Ya, polisi bisa recheck, kejaksaan bisa cek, atau setiap orang ya yang mempertanyakan legalitasnya itu clear. Tidak ada perdebatan karena sudah diatur di dalam ketentuan. Kemudian pasal 142 juga kami cermatin ataupun beri masukan, ya harus tegas juga di B kami cantumkan berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, kartu anggota organisasi advokat dan identitas anggotanya dalam bantuan hukum tetap dimasukkan. Ya, ini tetap dimasukkan. Kemudian ketua, para anggota yang kami hormati, pasal 142 ini 14 ayat 3 kami tidak ngerti background menyatakan advokat dilarang. Ini kata-kata dilarang ini, advokat dilarang. Saran kami bahwa ini harus dicabut dan harus dengan tegas dikatakan ini bertentangan. Kenapa? Heran juga kita. Kok advokat dilarang? Kok polisi, jaksa, hakim gak ada yang dilarang? Yang melakukan abuse of power siapa sih? Sekali lagi, yang punya kewenangan lah yang seharusnya diberi larangan. Tidak punya kewenangan dilarang, gimana nih? Saya nggak ngerti juga ya. Tetapi oke lah, inilah kritik kami, formulasi kami, lagi izin teman-teman, kami ini dicabut. semua fraksi hadir ini di drop aja langsung ya sebelumnya. Ya. Terima kasih. Jadi nggak perlu bahas lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sudi. Iya. Drop ya. Baik, ini ada kaitan tadi pertanyaan dari rekan kami Julius Ibrani, tetapi beliau main teori, kami tantum poinnya aja. Langsung nusuk aja. Ya, itulah beda kita dengan Julius ini. Ya Julius, tos dulu tos. Baik, ini mengenai pra peradilan. Ya, ini mengenai pra peradilan. Ini persoalan nasional sering dan menjadi opini, dan menurut kami ini sangat, apa bahasa saya paling tepat, sering menjadi disalahgunakan. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, ya, pra peradilan adalah kewenangan dari pengadilan negeri, yaitu keluarga, tersangka, korban, dan penyidikan. Ini juga harus kita masukkan, yang berhak itu saksi. Saksi harus masuk. Dia juga itu berhak untuk majukan pra peradilan. Tadi saya katakan, bagaimana tidak ada kaitan terhadap satu perkara, tetapi ada tujuan di balik itu, rumahnya disita, rekeningnya diblokir, tindakan upaya paksa yang lain. Kita tanya penyidik, kenapa? Perintah. Waduh, kacau. Ini perintah. Ada hubungannya enggak? Nanti kita lihat dalam proses lebih lanjut. Sementara nasib orang sudah kemana-mana. Sudah enggak bisa makan, blokir, rumah dipasang, disegel, malunya bukan main. Nah, tentu ini kita uji di pra peradilan. Artinya apa? Artinya saksi juga berhak, ya, sepanjang upaya paksa itu dia terkena. Nanti kita buktikan di pengadilan.
Nah, oleh karenanya formulasinya adalah pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang ditujukan tersangka keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, saksi atau advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka korban atau saksi. Usul kami ini dimasukkan di dalam yang berwenang atau berhak untuk mengajukan pra-peradilan. Kemudian pasal 149 ayat 1 huruf A, ya, di dalam penjelasannya, mohon maaf di dalam penjelasan kami ada di penjelasan, kami usul ya diformulasikan dengan menambah kalimat sepanjang, ya, sepanjang pelaksanaan sesuai dengan izin yang diberikan tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi, upaya paksa yang telah mendapat izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek pra-peradilan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan izin yang diberikan tersebut. Ini supaya tidak liar. Disebut di sini upaya, pasalnya begini, upaya paksa yang telah mendapat izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek pra-peradilan. Artinya apa? Artinya sudah ada izin pengadilan. Ternyata dalam pelaksanaannya lebih. Katakanlah yang di penetapannya yang disita mobil, tetapi pelaksanaannya dia sita rumah. Jadi artinya ini harus kita cermati, harus ada wordingnya itu ditambahkan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan izin yang diberikan. Tegas, jadi tidak boleh ditafsirkan. Ini kan hukum acara harus betul-betul tegas, pasti. Ya, tidak boleh terjadi interpretasi. Jadi kami usulkan ditambah sepanjangnya. Ya, itu dibuat di ketentuan atau penjelasan. Kemudian di pasal pasal 14 tadi disebut di satu tadi permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pasal 1 Aposyan diajukan oleh tersangka. Dan kemudian kami untuk related dengan di atas kami masukkan seperti ini pasal 151-nya. Ya. Kami tegas mengatakan ayat 2 ini sebaiknya dihapus. Ya, dihapus sehingga berbunyi seperti ini. Permohonan pemeriksaan tentang sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagian masuk 149 ayat 1 huruf A, keluarga tersangka atau advokatnya, korban, saksi atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri menyebutkan alasannya. Jadi itu korban, saksi dan advokatnya itu berhak mengajukannya kepada pengadilan. Ya. Ini masalah pra-peradilan. Ya. Ya, itu peradilan. Kemudian ada yang sangat penting, yang sangat sering terjadi masalah di lapangan ini. Acara pemeriksaan peradilan ditentukan sebagai berikut. Dikatakan dalam waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Jadi artinya 3 hari masuk berkas diterima hakim kemudian ditunjuk hakimnya, ditunjuk menetapkan harinya. Disebut pemeriksaannya ayat B, ya, kemudian waktunya 7 hari. Ini masih terjadi ketidaktegasan. Berapa lama sih sebetulnya pemeriksaan perkara ini? Ada yang pura-pura hadir, kemudian ditunda 2 minggu dengan alasan tidak siap. Kalau kami usul, ya, dengan tegas, ya, kami masukkan di C, ya, kami tegaskan seperti ini. Dalam waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima atau didaftarkan. Kalau didaftarkan tercatat. Jadi tidak bisa dimainkan lagi waktunya. Kalau diterima tetapi tidak didaftarkan, tidak masuk dalam register. Ya. Udah diterima enggak? Sudah.
Mana surat tanda terimanya? Ah, nanti mau nyusul. Nah, ini bahaya. Bagusan dikatakan dengan tegas sejak didaftarkan. Ya, kemudian untuk meng-counter supaya tidak terjadi ulur-ulur waktu, dikatakan di sini 7 hari. Kami usulkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan hakim sudah harus menjatuhkan putusannya paling lama 10 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jadi tegas, nggak bisa main-main. Dengan segala mohon maaf, kalau pra-peradilan ini kan pihaknya jelas, polisi, jaksa, alamat jelas. Terkecuali para pihak perdata kan bisa dipanggil panjang ya. Jadi waktunya saya pendek. Kenapa tidak dipendekkan aja dan pihaknya juga jelas. Jadi 10 hari sejak didaftarkan perkara tersebut sudah putus. Ya. Sudah putus. Sudah putus. Selebihnya Pak Ketua, saya terus terang kami tim juga appreciate sekali RUU ini sangat-sangat mantap. Disebut di sini dikunci lagi bahwa yang dimaksud dengan prosesnya itu pokok perkaranya tidak boleh dilanjutkan dulu sebelum ada proses pra-peradilan. Wah, ini mantap banget. Kami terus terang aja kepada tim ahli, kepada tim yang dibentuk ketua, kami berikan appreciate terhadap mereka. Ya, ini sangat tepat dan tidak bisa dimain-mainkan lagi. Siapa dulu? Ya, siapa dulu ketuanya? Trimedia lah yang tahu. Itu usulan Pak Trimedia itu. Ya, kemudian kami lanjutkan waktunya, kami batasi memang 30 menit kami cobakan. Nah, pasal 230 kami mengusulkan ditambah pasal 3 ya, menjadi ayat 3, ditambah ayat 3. Ini harus tegas. Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa tidak ada tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ini harus clear, 2 alat bukti. Ya, yang selalu 2 alat bukti, tapi hakimnya saya yakin dengan 2 alat bukti. Ya toh, ini kaitannya kepada asas in dubio pro reo ini kan harus dipegang oleh hakim. Ya, ini harus dipegang hakim karena ini juga bisa merugikan kita di dalam pembelaan. Tidak jelas alat buktinya apa, tetapi dengan keyakinannya. Jadi ada 2 alat bukti didukung keyakinan. Ini penting juga disampaikan. Kemudian 253, ya, 253 ini pasal 3-nya yang kami cermatin, ayat 3, ya, ayat 1, 2, ya kita oke, tetapi itu harus ada penegasan supaya tidak terjadi penafsiran, karena ini bisa dimainkan, ini saya lihat bisa menjadi abuse of power juga. Usul kami yang dimaksud dengan pasal 3 itu, setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang untuk mempublikasikan atau liputan langsung proses persidangan. Ini clear. Jadi bukan artinya advokatnya setelah dari sidang tidak boleh memberi keterangan di luar. Ini bisa, kalau kita baca pasal ayat 3 ini kan, setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan. Jadi harus tegas, setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang mempublikasikan. Apa itu liputan langsung? Inikah artinya toh? Ini artinya kan sebetulnya. Ya, kenapa ini kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau diliputannya langsung
saksi-saksi bisa mendengar. Ya, bisa saling mempengaruhi. Ya. Bisa nyontek. Ya, itu kita setuju itu. Ya, itu setuju itu. Jadi harus clear. Di pengadilan dilarang mempublikasikan atau liputan langsung tanpa seizin. Bisa aja diizinkan oleh hakim. Silakan aja. Tentu ada pertimbangannya. Ini yang kami sampaikan di pasal 253 ayat 3. Kemudian pemeriksaan di tingkat banding. Tinggal berapa ini lagi. Kami ada formulasikan 272 ayat 2. Ya, kami formulasikan seperti ini. Ya, kalau di aslinya di butir pasalnya menyatakan pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling 7 hari sebelum pengirim berkas kepada pengadilan tinggi. Kami formulasikan sebegini supaya ada keseimbangan. Pemohon banding dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri waktu paling lama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi. Jadi kita harus tahu, ya, diberitahu, 7 hari lagi lo dikirim. Apakah ada yang kurang terhadap memorimu? Apakah ada yang kurang terhadap kontramu? Jadi progresnya clear. Jadi tiba-tiba jangan nanti berkas dikirim, tidak ada kita tahu memorinya. Kalau tidak ada memorinya ya udah silakan. Tentu kita tidak mengajukan kontra. Tapi ada yang diajukan memori tapi tidak diberitahu kepada kita. Bablas. Ya, bablas. Nah, jadi ini kesempatan ini insage. Bahasa di lapangan itu insage berkas. Ya. Jadi ada waktunya. Kepada pelapor dan terlapor juga diberi informasi terhadap itu. Kemudian pasal 273 ya itu ada satu ayat 2, pasal 3-nya ditebalkan ya yang menyatakan sebegini ya. Kita sudah menambahkan 3 ayat yaitu terhadap memori banding yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dimasuk pasal 1, terdakwa dapat mengajukan kontra memori banding. Ini harus clear. Ya. Kemudian juga ayat 4-nya kami usulkan terhadap memori banding diajukan oleh terdakwa sebagai dimaksud dalam ayat 3, penuntut umum dapat mengajukan juga kontra memori banding. Jadi pemohon dan termohon itu diberi hak kontra dan memori. Jadi tidak satu pihak. Biar hakim juga melihat benar nggak ini bandingnya, kira-kira begitu ya. Kemudian waktunya juga sama 7 hari. Ya, waktunya juga 7 hari. Kemudian peninjauan kembali yang terakhir kami sampaikan di dalam pasal 302 ya. Di pasal 302 yaitu ada butir A, permintaan peninjauan kembali ya. Kemudian B, kami cantumkan C, kita usulkan C. Itu masuk di C ya. Karena di sini dikatakan jika salah satu hakim, kami tidak teruskan, sudah ada materinya. Kami usulkan di C dan D. Usul kami, jika dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu telah bertentangan satu dengan lain. Artinya ini alasan PK harus masuk. Ya, mohon maaf segala maaf, hakim kan belum tentu pada saat memutus itu dalam keadaan sehat walafiat atau kesibukan. Jadi bisa artinya sering Pak Tandra tahu lalai dia, tetapi dalam pengajuan PK ini harus novum. Tidak. Kelalaian, kekilapan juga harus dimasukkan juga. Ya, itu masuk di D. Jika putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekilapan hakim atau suatu kekeliruan nyata. Jadi tetap masuk.
Kalau enggak nanti bablas ini hakim. Ya, bablas hakim. Kemudian usul kami ada yang sangat penting, saya mohon izin ketua, kami juga belum dapat reasonalnya. Itu pasal 306 diberikan kekuasaan atau hak, yaitu menyatakan seakan-akan bahwa Kejaksaan Agung bisa mengajukan PK. Saya nggak tahu redaksinya dari mana ini. Jadi ayat C seperti ini. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali. Ini dia. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan dengan penerapan ketentuan pidana atau ketentuan pidana yang lebih berat. Ini kita tidak tahu, tiba-tiba ada kata ini. Tetapi prinsip dari PK itu kan adalah kepentingan dari terdakwa ahli waris. Ya, yang C ini, ya. Ini C ini kita tidak tahu, tapi usul kami ya 306. Karena apa? Pasal 306 ini bertentangan dengan pasal 302 RUU-KUHP. RUU-KUHP 302 menyatakan yang berhak mengajukan PK itu adalah terpidana dan ahli waris. Ya. Mungkin apakah salah slip atau slipper atau apa saya nggak tahu ini. Ya, tolong nanti dicermati. Tetapi sebaiknya usul kami bahwa yang berhak mengajukan PK itu adalah terdakwa dan ahli warisnya. Inilah sumbang pikiran sementara dari kami ketua. Ya, waktu kami persis 25 menit. Ya, mungkin rekan-rekanku ada yang bisa menambahkan, ada kekurangan yang saya sampaikan. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Ada, Bang Denny ada? Silakan. Mungkin Pak Denny, silakan senior. Terima kasih Pak Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya muliakan. Saya ingin menambahkan saja ya bahwa apa yang terjadi di lapangan, seperti misalnya jaksa itu kan sebagai penyidik dan penuntut umum, ya. Tetapi dalam prakteknya sering kejaksaan itu sebagai penyidik kemudian ikut serta sebagai penuntut umum di dalam pengadilan. Ini tolong dibatasin di mana hal ini untuk dicermatin. Ini sering terjadi. Dia penyidik, kemudian setelah itu diberi tugas lagi sebagai penuntut umum. Ya. Sedangkan batasannya ada. Kalau polisi hanya sebagai penyidik kan, tidak sebagai penuntut umum. Nah, jaksa dua-dua ini bisa dia lakukan. Prakteknya karena dua-dua bisa, dia buatlah hal itu. Ya, jadi saya harapkan ini bisa menjadi suatu perhatian dalam rancangan undang-undang KUHP ini. Yang kedua, tentang penahanan. Ini kan alasan-alasan yang sangat subjektif. Ya, asas praduga tak bersalah. Tetapi ditahan sampai 20, kalau tingkat penyidikan kira-kira 2 bulan. Diperiksanya cuma 2 kali. Ya. Jadi ini kan jadi permasalahan. Kayaknya tersangkanya itu hanya dipendam saja. Ya, diperiksa cuma 2 kali atau 3 kali, ditahan sampai bisa 2-3 bulan kalau seandainya pasalnya lebih dari 9 tahun. Ya. Jadi saya harapkan ini juga menjadi perhatian. Ya. Kemudian kapan tersangka ini mendapatkan pendampingan? Ya. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, ini kan tidak ada pendampingan. Katakan biasa, apalagi kalau di KPK 7 hari tidak boleh ketemu. Sama juga jaksa katakan demikian, 7 hari baru bisa ditemui. Jadi juga bisa mendapatkan perhatian pada rancangan ini bahwa tersangka mendapatkan pendampingan saat ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi
biasanya kita tidak bisa bertemu, tidak bisa memikirkan, ya harus menunggu 1 minggu baru bisa bertemu. Nah ini saya harap di dalam rancangan ini bisa menjadi perhatian. Yang sangat penting juga di sini, saya melihat bahwa saja dari dulu saya mempersoalkan yaitu rumah tahanan menjadi satu atap, baik di penyidikan maupun di penuntutan. Ini banyak hal-hal yang terjadi kalau satu atap, ya bisa ditahan di atas, dipanggil di bawah, mulai ditekan, diintimidasi tersangka-tersangka tersebut. Ya, jadi saya harapkan ini gimana mengaturnya, ya karena misalnya kepolisian punya tempat penahanan sendiri, kemudian kejaksaan juga punya sebagai cabang dari rumah tahanan. Nah ini kalau bisa dipisahkan, mungkin kontrolnya akan berjalan. Karena pemeriksaan tersebut bisa secara formal, bisa secara informal juga, kalau dalam satu atap. Tetapi kalau beda, maka dia mempunyai jam. Ya, jam berapa dia minta keluar, nyata dia diperiksa secara formal. Pulang juga dicatat. Ya. Tetapi kalau satu atap, mereka bisa secara informal memanggil ini tanpa sepengetahuan. Atau dia datangin, ya karena satu atap. Kemudian masalah tertangkap tangan setelah diperiksa lalu ditahan. Nah, ini seharusnya pada waktu tertangkap tangan sudah tadi dikatakan oleh ketua kami, Juniper, bahwa harus didampingin advokat. Tidak boleh diperiksa kalau tidak didampingin oleh advokat. Ya. Jadi ini ini yang masukan yang saya bisa utarakan atau tambahkan. Terima kasih. Silakan berikutnya Prof. Romli, Profesor Romli. Mohon izin Prof. Kami persilakan Prof. Dari saluran Zoom, Profesor Romli Atmasasmita SHLM. Profesor Dr. Romli Atmasasmita SHLM. Monggo Prof. Terima kasih Bapak Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati. Kalimat mengenai tujuan pembaruan KUHP. Di sini disebut ditujukan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani, koma,
pendapat-pendapatnya menyudutkan salah satu pihak, selalu mengeluarkan pendapat-pendapatnya, juga membuat hakim tergoyah dalam meneguhkan keyakinannya bahwa dia bersalah, bahwa dia harus dibebaskan. Ini masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah non hukum yang mempengaruhi hukum. Ya. Nah, di sini perlu kita perhatikan dalam KUHP ya, juga undang-undang sektoral, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang kehakiman. Ya, saya ada contoh satu perkara timah bangka, saya ahli di sana, bahwa sesungguhnya kalau kita menganut asas legalitas, perkara-perkara pidana di undang-undang selain undang tipikor tidak bisa diberlakukan undang tipikor. Jelas di pasal 14, jelas. Ya. Saya kira tidak perlu harus belajar hukum, membaca itu aja sudah ngerti bahwa itu tidak bisa dilakukan. Praktek sampai Mahkamah Agung semua dikuatkan dan dibenarkan bahwa kerugian lingkungan hidup, pertambangan, pasar modal adalah sah sebagai suatu tindak pidana tipikor. Padahal di undang-undang tersebut tidak ada satupun tidak ada yang mengatakan itu tipikor. Yang ada hanyalah satu-satunya undang-undang tata cara perpajakan pasal 36A. Yang lain tidak ada. Tapi, nah ini tadi, ketika saya menjelaskan itu di muka sidang, hakim ketua loh, senior, bertanya pada saya, ahli, apakah kami dapat mengabaikan ketentuan undang-undang tipikor ini? Saya tercengang itu. Seorang hakim senior masih menanyakan. Jadi saya tanya lagi, Yang Mulia, apakah Yang Mulia mengatakan akan melanggar undang-undang tipikor? Oh tidak, katanya. Kami hanya tidak mempertimbangkan. Nah ini antara tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dan melanggar itu beda tipis. Jadi dari awal hakim ketua itu sudah memang mau menghukum. Kemudian hakim yang lain bertanya seperti ini. Ahli, apakah kalau kerugian keuangan negara begitu besar, kita ikuti pasal 14 di undang-undang lain seperti itu, ancaman hukumannya rendah. Bagaimana ada pidana uang pengganti dan sebagainya. Saya katakan, kalau kita bersikukuh pada asas legalitas, pasal 1 ayat 1, ya kan? Maka ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Tapi masalahnya kalau masalah kerugian keuangan negara, undang tipikor itu ada dua sasarannya, menghukum, mengembalikan kerugian keuangan negara. Kalau menghukum tidak bisa, mengembalikan kerugian keuangan negara bisa dilakukan dengan cara jamdatun, gugatan perdata, ada di pasal 32 ayat 1. Setelah saya sampaikan ternyata hakimnya belum pernah baca ya, baru tahu dia. Nah, setelah mengalami itu terus saya katakan, Yang Mulia, pasal 6 huruf C wewenang pengadilan tipikor Undang-Undang 46 2009 sudah mengatakan bahwa wewenang pengadilan tipikor itu hanya tipikor, TPPU, dan yang ketiga persis bunyinya sama dengan pasal 14 Undang Tipikor. Jadi Yang Mulia, saya simpulkan pengadilan ini tidak berwenang memeriksa perkara-perkara yang dikatakan sesuai dengan pasal 14. Nah, kelihatannya memang hakim tahu undang-undang, bisa baca undang-undang, paham baca undang-undang, tapi syahwat menghukum besar sekali. Pokoknya ada kerugian keuangan negara, sikat. Hakim itu, kalau jaksa silakan, tapi kalau hakim sudah seperti itu, pertanyaan kita, kemana? Kami ini minta keadilan. Kalau hakim sama pemikirannya dengan penuntut. Ini salah satu contoh bagaimana KUHP harus diberlakukan. Jadi saran saya, harusnya di KUHP disebut bahwa KUHP ini hukum acara ini berlaku juga untuk yang di dalam perlindungan umum maupun ketentuan khusus. Jadi mau tipikor kah, mau terorisme kah, narkoba kah, berlaku hukum acara. Itu hanya hukum acara. Artinya mengenai acaranya, mengenai norma-norma larangannya, sanksinya tetap ada di sana. Tapi yang penting beracaranya tidak dibeda-bedakan. Hanya karena ada kekhususan. Karena ternyata gitu, ya. Dengan alasan kekhususan itu aparatur bisa bertindak
sewenang-wenang tanpa mempedulikan persoalan keadilan. Jadi nurani yang berkeadilan ini penting difahami. Saya mohon supaya di KUHP yang baru itu ini ditegaskan kembali. Ya, sudah ada memang, tapi apakah dibaca apa enggak? Nurani keadilan ini harus diterjemahkan. Apakah yang dimaksud dengan nurani keadilan? Ini pertama ya, yang tolong disampaikan. Karena itu sudah sesuai, kata-kata kalimat nurani berkeadilan itu sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Jangan lupa, Undang-Undang Dasar 45 adalah tiangnya negara hukum. Yang pertama yang perlu saya tegaskan. Yang kedua, tadi sudah disampaikan juga oleh kawan-kawan saya, Yunifer juga Saudara Ibrani, pra-peradilan. Semula tahun 81 saya ingat diskusi, pra-peradilan itu harapan tokoh-tokoh waktu itu bahwa proses perjalanan acara akan lebih manusiawi, lebih menghargai hak asasi. Tapi setelah kita perhatikan, saya perhatikan di KUHP yang lama tidak juga diperhatikan, karena tadi sampaikan Bung Junifer, tenggang waktu 7 hari, hakimnya tunggal, ketika yang diperiksa pokok perkara dilimpahkan gugur. Jadi ini sepertinya ya seolah-olah ada perlindungan HAM, padahal tidak. Ya, nyatanya hak perlindungan yang diberikan pada tersangka itu dirampok kembali oleh negara. Nah ini masalah yang kita hadapi. Alhamdulillah di RUU KUHP yang baru sudah diperjelas. Dan saya setuju bahwa perlu ada gelar perkara terbuka, semua pihak ada di sana, sehingga penilaian-penilaian akan lebih objektif daripada tertutup, daripada yang seperti yang sekarang terjadi. Nah ini penting ya, penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah mengenai hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut. Sudah digariskan di KUHP yang lama bahwa kita menganut diferensiasi fungsional, bukan struktural, fungsional. Jadi fungsinya penyidik, kepolisian adalah penyidikan, fungsi penuntutan adalah kejaksaan. Itu sudah jelas. Tidak ada masalah tumpang tindih. Adapun ide-ide kejaksaan yang mengatakan penyidikan adalah bagian dari penuntutan, tidak serta-merta bahwa kejaksaan bisa mengambil alih penyidikan. Tidak serta-merta. Karena saya baca di Undang-Undang Kejaksaan ada kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan. Itu juga terlihat pada RUU KUHP tahun 2023 yang saya baca, yang saya terima. Nah ini harus dicegah. Alhamdulillah di RUU KUHP yang baru sudah hilang, ya. Artinya dibuatlah keterbukaan dengan gelar perkara bersama. Itu yang penting. Nah jadi yang kedua, yang berikut, yang saya kira nggak banyak, saya karena sudah cukup banyak. Yang penting lagi eksekusi. Ini eksekusi ini ada di KUHP, sudah ada hakim pengawas, tapi tidak efektif. Tidak efektif. Seolah eksekusi itu sudah bagian dari selesainya perkara, padahal belum. Justru sekarang ini eksekusi itu bagian dari masalah KUHP secara keseluruhan. Keberhasilan eksekusi dan pengertian sita lelang itu harus juga menunjukkan bahwa berkontribusi untuk negara. Kenyataannya dalam perkara tipikor yang saya ikuti, tolong juga di KUHP ini eksekusi dirinci berlaku juga untuk perkara-perkara khusus di luar KUHP. Ini titipan saya, artinya supaya jelas, ya. Kalau dilelang siapa yang berwenang melelang, ya. Kalau berhasil dilelang hasilnya kemana dan di mana, serta penggunaannya untuk apa, ya. Karena korupsi itu uang rakyat, uang untuk kepentingan rakyat dikorupsi. Wajiblah Sri Mulyani mengumumkan pada kita-kita ini uang yang sudah dideklar triliunan oleh Kejaksaan maupun KPK dikemanakan, digunakan untuk apa. Ya, kita harus tahu. Nah ini eksekusi ini saya lihat harus diatur secara rinci di KUHP, dijelaskan berlaku juga untuk tindak pidana khusus lainnya. Itu yang. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sampaikan adalah
KUHP yang baru ini sudah menunjukkan ada perubahan mendasar dari sisi filosofi. Bukan hanya masalah keadilan, tapi juga keadilan yang bernurani. Dan nurani ini nyata bisa dimiliki, keadilan yang bernurani hanya bisa dimiliki oleh 3 hal. Aparatur penegak hukum yang memiliki 3 hal: kecerdasan intelektual, kecerdasan nurani, kecerdasan spiritual. Ya. Jadi kita ini memiliki manusia-manusia cerdas, pintar, ya, di aparatur penegak hukum, tapi kecerdasan nuraninya hampir tidak ada. Apalagi kecerdasan intelektualnya. Katakanlah hakim. Hakim itu disumpah memutus